Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, marilah kita memanjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam kesempatan yang mulia ini kita dapat duduk sejenak di rumah Allah sambil kita menunggu tibanya pelaksanaan waktu salat Isya, sambil kita mendengarkan beberapa nasihat-nasihat agama yang barangkali bisa bermanfaat bagi kita, bagi kehidupan dunia kita, dan juga bermanfaat bagi akhirat kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, serta para pendengar dimanapun kiranya berada, malam ini kita akan membahas tentang beberapa isyarat-isyarat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fenomena-fenomena yang terjadi di akhir zaman. Di dalam kitab biasanya fenomena itu ditulis dengan min alamatis sa'ah, dikatakan. Ada orang ataupun ada juga kadangkala diterjemahkan dengan tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat as-sughra dan al-kubra. Tetapi saya cenderung menerjemahkan fenomena. Kenapa fenomena? Karena kadangkala apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah terjadi pada zaman beliau, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian zaman yang barangkali beberapa ratus tahun sebelum zaman kita, dan peristiwa ataupun fenomena itu berulang-ulang di dunia ini. Kemudian ketika dikatakan fenomena akhir zaman, itu tidak selamanya berarti berkaitan dengan hal-hal negatif. Ketika dikatakan fenomena akhir zaman, tidak selamanya fenomena itu berkaitan dengan hal-hal yang bersifat negatif. Tetapi ada pula kadangkala yang sifatnya hanya fenomena. Itu gambaran-gambaran tentang kehidupan yang terjadi di akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita melihat tanda-tanda kiamat, ya, tanda-tanda kiamat itu ada yang disebut dengan min alamatis sa'ati as-sughra dan min alamatis sa'ati al-kubra. Artinya ada tanda-tanda kiamat yang besar dan juga ada tanda-tanda kiamat ataupun fenomena-fenomena yang terjadi di akhir zaman. Itu lazim disebut dengan fenomena akhir zaman. Kalau yang berkaitan dengan tanda-tanda kiamat kubra, itu misalnya seperti khuruj
Al-Masihid Dajjal misalnya, keluarnya Dajjal. Nah, itu termasuk ke dalam tanda-tanda kiamat Al-Kubra. Kemudian nuzulu Isa, turunnya Nabi Isa, kemudian beliau membunuh Dajjal misalnya. Nah, ini juga termasuk ke dalam tanda-tanda kiamat Al-Kubra. Kemudian ada lagi khuruj Ya'juj wa Ma'juj, keluar Ya'juj, satu dikatakan binatang ataupun hewan ataupun makhluk yang disebut dengan Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian ada lagi tulu'us syamsi minal maghribi, keluarnya matahari dari barat. Nah, ini termasuk ke dalam tanda-tanda kiamat Al-Kubra. Kemudian seperti misalnya ada dabbah wal khusuf. Ada khusuf itu seperti kabut, ya, kabut yang menyelimuti bumi sampai itu berlangsung beberapa masa. Ini termasuk ke dalam min alamatis saati al-kubra, tanda-tanda kiamat besar. Nah, sementara min alamatis saati as-sughra itu fenomena-fenomena yang terjadi sebelum terjadinya tanda-tanda kiamat besar. Seperti misalnya di dalam isyarat-isyarat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti misalnya dhiya'ul amanati, orang-orang tidak lagi memegang amanah misalnya. Ini juga terjadi di akhir zaman, atau fenomena terjadi di akhir zaman yang terjadi di berbagai tingkatan ataupun di berbagai lapisan masyarakat dalam berbagai konteks. Ada pemimpin yang tidak amanah, ada seorang orang tua yang tidak amanah, seorang suami yang tidak amanah, kemudian seorang pengajar yang tidak amanah, seorang pedagang yang tidak amanah, kemudian apalagi orang-orang yang diberi jabatan, diberi kewenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak menjadikan apa yang diembankan itu sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Kemudian juga misalnya disebutkan di dalam isyarat-isyarat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kathratul kadhib, fenomena orang suka berbohong misalnya. Kalau fenomena kebohongan bukan saja terjadi dari perorangan, ya. Bukan saja yang dimaksudkan itu adalah orang suka bohong, bukan saja, tetapi bohong ataupun kebohongan itu sudah dilakukan oleh kelompok, oleh komunitas, oleh koran misalnya, berita-berita yang dimuat di media, berita-berita yang disebarkan melalui TV. Ini syarat dengan kebohongan. Maka ini salah satu isyarat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kathratul kadhib. Kemudian syahadatuz zur. Syahadatuz zur ini memberikan kesaksian palsu. Memberikan kesaksian palsu. Orang tidak ragu ataupun tidak takut lagi memberikan kesaksian-kesaksian yang palsu. Bukan saja dalam konteks kesaksian palsu itu, bukan hanya ketika misalnya di pengadilan misalnya, ketika ada saksi yang memberikan keterangan yang tidak benar di depan hakim, bukan saja itu, tetapi kesaksian syahadatuz zur ini, kalau kita melihat kosakata syahadah itu diterjemahkan ke dalam bahasa kita itu ijazah. Ijazah. Jadi sekarang juga banyak sekali orang-orang dengan berbagai kepentingan, misalnya membuat kesaksian palsu ataupun membuat ijazah palsu, ya. Sehingga ini menjadi fenomena dengan berbagai kepentingan. Ada kalanya misalnya ketika orang punya kepentingan untuk nyalek, tidak punya ijazah, buat ijazah.
untuk kepentingan beasiswa misalnya, nggak punya ijazah, buat ijazah. Ini juga menjadi fenomena yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasratul kadzib wa syahadatuz zur. Orang ataupun corporate istilahnya ya. Jadi kebohongan itu bukan lagi terjadi ataupun bersumber dari perseorangan, tetapi dikelola oleh komunitas, oleh corporate, istilahnya oleh perusahaan lah begitu. Jadi kebohongan itu betul-betul dikelola dengan baik, sehingga orang-orang ketika membuat satu opini, itu satu dunia opini itu dipercaya oleh orang. Ini salah satu isyarat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fenomena akhir zaman. Kemudian hadirin berbahagia, pada kesempatan malam hari ini kita akan kita akan menjelaskan secara khusus tentang fenomena akhir zaman yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu di antaranya adalah apa yang disebut dengan taslimul khassah wa fusyuwut tijarah. Ya, taslimul khassah ini merupakan isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana orang-orang tidak lagi menjadikan salam itu sebagai identitas seorang muslim. Jadi ucapan salam itu tidak lagi menjadi identitas. Nah, yang lebih menyedihkan hadirin berbahagia, ini diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna baina yaday sa'ati taslimal khassah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjelang kiamat itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti muncul orang-orang yang hanya akan memberi salam kepada kelompok tertentu. Taslimul khassah. Inna baina yaday sa'ati taslimal khassah. Orang-orang hanya akan mengucapkan salam, assalamualaikum, seperti yang masyhur, assalamualaikum, itu hanya kepada kelompoknya sendiri. Kalau kita ilustrasikan, di dalam Islam itu banyak sekali kelompok-kelompok. Ada kelompok yang identitasnya peci hitam misalnya. Ini kelompok peci hitam hanya akan mengucapkan salam bagi yang memakai peci hitam saja. Kalau pakai peci putih dia enggak kasih salam. Ini ada asabiyah di sini. Seolah-olah di luar kelompok ataupun identitasnya itu, ya itu tidak berhak menerima salam, ataupun ya tidak usah diberi salam karena bukan kelompok kita. Begitu juga misalnya ada kelompok yang memakai peci putih misalnya. Ini ilustrasi saja. Orang dengan identitas peci putih hanya mengucapkan salam kepada yang menggunakan peci putih saja. Begitu juga orang yang menggunakan sarung misalnya. Ini juga identitas di dalam Islam. Orang yang menggunakan sarung hanya mengucapkan salam kepada orang yang pakai sarung saja. Sementara orang yang menggunakan jubah misalnya hanya akan mengucapkan assalamualaikum kepada orang yang pakai jubah. Ini salah satu fenomena yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akan terjadi di akhir zaman. Sesungguhnya hadirin berbahagia, di dalam Islam itu tidak mengenal sekat-sekat kelompok di dalam Islam. Artinya setiap orang sangat disunnahkan untuk memberikan salam. Kemudian orang yang diberi salam itu wajib menjawab. Orang yang diberi salam itu wajib menjawab. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diucapkan dengan satu kalimat penghormatan, bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, maka balaslah
ucapan itu bi ahsana minha, dengan balasan yang lebih baik dari ucapan yang diucapkan. Kalau misalnya ada saudara kita yang mengucapkan assalamualaikum misalnya, maka sangat dianjurkan fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Sangat dianjurkan kita mengucapkan ataupun membalas salam saudara kita itu dengan salam yang lebih baik. Kalau dia mengucapkan assalamualaikum, maka kita dianjurkan menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan seterusnya. Intinya ketika menambah doa-doa di dalam salam itu, seperti misalnya warahmatullahi wabarakatuh, rahmat Allah dan keberkahan Allah, ini sangat dianjurkan di dalam agama kita. Atau kata Quran aurudduha, apabila tidak membalas salam dengan ucapan yang lebih baik, maka cukup aurudduha, maka cukup balas seperti salam yang dia ucapkan. Kalau dia mengucapkan misalnya assalamualaikum, maka wajib kita jawab minimal waalaikumsalam. Kalau dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, maka wajib kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau dia sampai warahmatullahi wabarakatuh, maka kita juga wajib menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di dalam Islam, hadirin berbahagia, kita diperintahkan untuk mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Dalam konteks ini memang salam itu tidak dianjurkan, bahkan sebagian ulama mengharamkan, mayoritas ulama mengharamkan, tidak boleh mengucapkan salam kepada non-muslim. Apabila dalam satu komunitas kita yakini bahwa itu semuanya orang Islam, maka dianjurkan untuk mengucapkan salam. Jadi tidak seperti yang diisyaratkan Nabi SAW tadi. Tidak pantas seorang muslim itu mengucapkan salam hanya kepada kelompoknya saja. Nah, dengan bahasa hadis ini taslimal khassah, mengucapkan salam hanya kepada kelompoknya saja. Maaf, kelompok apa misalnya, kelompok peci putih, ya untuk peci putih saja salamnya. Kelompok peci hitam, untuk peci hitam saja salamnya. Kelompok yang gunakan sarung, ya hanya mengucapkan salam kepada kelompok yang bersarung. Kelompok yang pakai celana, hanya untuk kelompok yang pakai celana saja. Ini tidak dianjurkan seperti itu di dalam Islam. Nah, ketika Nabi SAW telah memberikan isyarat bahwa fenomena ini akan terjadi di akhir zaman nanti, maka tentunya ini salah satu fenomena negatif tentunya. Karena para sahabat Nabi SAW tidak pernah berperilaku demikian. Tidak pernah berperilaku demikian. Mereka itu memberikan salam kepada siapapun setelah meyakini bahwa yang mereka ucapkan salam itu adalah orang Islam. Nah, makanya dan berbahagia, salam ini sangat dianjurkan di dalam agama kita, dan salam ini merupakan kata kunci komunikasi penduduk surga. Nah, jadi di dalam surga itu nanti ketika bertemu, bahkan ketika orang-orang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka di sana akan diucapkan qilan salaman salama. Jadi kata-kata yang pertama, kalau bahasa sekarang ini ketika kita dipersilahkan misalnya masuk ke dalam sebuah istana misalnya, mungkin di situ akan tertera selamat datang misalnya. Kalau dalam bahasa Arab ahlan wa sahlan. Nah, kata-kata seperti itu. Nah, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala itu, maka malaikat akan menyambut orang-orang yang masuk ke dalam surga dengan perkataan assalam, salam illa qilan salaman salama. Salam saja, keselamatan atasmu, salam sejahtera kepadamu. Ini adalah komunikasi antara malaikat dengan penduduk surga, dan juga antara sesama penduduk surga di akhirat nanti. Hadirin berbahagia, tentunya ini menjadi perhatian kita. Jangan sampai ada
benih-benih ya, benih-benih hasad ataupun benih-benih al-kibr. Al-kibr itu ada benih-benih kesombongan di dalam diri kita. Seolah-olah kita merasa lebih tinggi dari orang lain, itu tidak pantas mengucapkan salam kepada orang lain. Seolah-olah diri kita yang selalu istiqamah salat jamaah misalnya, ketika kita pulang dari masjid waktu subuh misalnya, berjumpa dengan orang-orang yang enggak kenal salat subuh, masih di tepi jalan, di kedai kopi, masih kita yakini enggak salat subuh, seolah-olah kita enggak pantas mengucapkan salam kepada mereka. Ini tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan di dalam agama kita. Karena bisa jadi dengan kita ego, ya, dengan kita ego ada benih-benih al-kibir, ada sedikit ego ataupun kesombongan di dalam diri kita. Nah, karena itu akan menghancurkan ataupun akan melenyapkan amal-amal kita yang kecil itu. Karena itu berbesar hatilah memberikan salam kepada orang lain, meskipun kepada orang yang terkenal ahli maksiat misalnya, itu tidak mengapa. Ucapkan salam. Makanya Nabi SAW itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fabima rahmatim minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr." Nabi SAW hadirin berbahagia disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fabima rahmatim minallah", karena rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, linta lahum, engkau hai Muhammad itu menjadi lembut terhadap orang lain. Siapa itu orang lain? Bukan saja sahabat-sahabat Nabi, tapi juga kepada musuh-musuhnya Rasulullah, kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada Nabi, kepada orang-orang yang menuduh Nabi SAW dengan orang gila misalnya, menuduh Nabi gila, menuduh Nabi tukang sihir, dan bahkan orang yang secara terang-terangan mau menyerang fisik Nabi SAW. Tetapi Nabi tidak berlaku kasar kepada mereka, tidak berlaku sombong kepada mereka. Dikatakan dalam Quran, lintalahum. Lintalahum itu berlembut hati ketika bercakap dengan orang-orang yang tidak suka dengan Nabi SAW, itu dengan bahasa-bahasa yang menyejukkan hati yang mendengarnya. Meskipun orang-orang yang Nabi yang komunikasi Nabi dengan mereka itu adalah orang-orang yang tidak suka dengan Nabi, tetapi Nabi tetap menggunakan bahasa-bahasa yang menyejukkan hati mereka. Oleh karena itu hadirin berbahagia, salam ini sampai dikatakan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa salam ini menjadi syarat atau prasyarat seseorang itu masuk surga. Prasyarat seseorang itu masuk surga. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis daripada Abu Hurairah di dalam Sahih Muslim. La tadkhulunal jannata hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, kata Nabi. Wala tu'minu hatta tahabbu, maka tidak sempurna dan tidak sempurna iman seseorang sampai mereka itu saling mencintai. Saling mencintai sesama, bukan saling bermusuhan, bukan saling membenci hanya gara-gara beda peci, bukan seperti itu. Gara-gara beda sarung sudah benci, gara-gara beda beda cara pakaiannya itu sudah benci, bukan seperti itu. Wala tu'minu hatta tahabbu, tidak sempurna iman seseorang, iman kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
sampai kalian itu bisa mencintai saudara kalian. Wala tu'minu hatta tahabbu, saling mencintai. Bagaimana saling mencintai? Minimal saling mencintai itu meskipun tidak diungkapkan ataupun meskipun tidak ada pengorbanan, seperti misalnya memberikan hadiah. Itu bukti kita juga bukti mencintai saudara kita, memberikan hadiah salah satunya misalnya. Atau mengungkapkan. Nah, maka bukti ataupun tanda yang paling ringan adalah tidak ada kebencian di dalam hati seseorang kepada saudaranya. Maka ini tingkatan kecintaan yang paling rendah kepada saudaranya. Satu lagi, tidak ada husnudzon kepada saudaranya. Wala tu'minu hatta tahabbu, tidak sempurna iman kalian sampai kalian itu mencintai dengan ikhlas. Mencintai dengan ikhlas itu bukan mencintai ada apa-apanya, bukan karena apa-apanya, tapi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Awala adullukum ala syai'in, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Bukankah telah aku tunjukkan kepada kalian, artinya telah aku ajarkan kepada kalian. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Bukankah telah aku tunjukkan satu perkara kepada kalian, telah ku ajarkan satu perkara kepada kalian, apabila kalian mengamalkannya tahabbtum, maka kalian akan saling mencintai. Maka kalian akan saling mencintai. Apa itu? Apa yang diajarkan oleh Nabi ataupun apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afshus salama bainakum, tebarkan salam. Itu saja. Hadirin berbahagia, ini salah satu nasihat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara cara yang paling ampuh kita melembutkan hati saudara kita, baik itu saudara kita yang dimaksudkan pernah bermasalah dengan kita ataupun orang lain yang tidak pernah bermasalah dengan kita, maka salah satu cara yang paling mujarab melembutkan ataupun menundukkan hati saudara kita adalah afsyus salama bainakum. Kita saling sapa dengan memberikan salam. Dengan memberikan salam. Coba kita bayangkan dan berbahagia, misalnya setiap kita pulang ke rumah misalnya, melewati satu gang sempit misalnya. Di gang itu banyak sekali orang-orang yang macam-macam, yang mabuk-mabukan di situ, yang sampai subuh masih main batu di situ misalnya. Dan itu kita lihat berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Coba bayangkan ketika Anda melewati salat subuh misalnya, Anda siap-siap salat subuh, hanya mengucapkan salam saja kepada orang pemabuk-pemabuk itu. Bagaimana reaksi hatinya itu? Assalamualaikum. Cukup mengucapkan salam saja. Cukup mengucapkan salam saja kepada mereka. Mungkin sebulan, 2 bulan itu akan berubah. Tanpa Anda ajak untuk berubah, dia akan berubah sendiri. Kenapa? Ini sudah dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang paling mujarab untuk melembutkan hati saudara kita adalah yang pertama, lintalahum. Sekeras-kerasnya hati mereka jangan diperlakukan dengan keras. Sebusuk-busuk mereka jangan diperlakukan dengan perlakuan busuk. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun mereka itu busuk kepada Nabi, tetapi Nabi tetap lintalahum. Nabi itu tetap berbaik hati kepada orang-orang yang membenci Nabi. Demikian pula di gang tadi misalnya, ketika kita setiap hari melewati gang tersebut, setiap kita pulang ke rumah, cukup mengucapkan salam saja. Apa reaksinya? Subhanallah. Mereka itu seperti apa? Seperti
Rasanya memang menunggu kita. Memang menunggu kita setiap subuh. Itu mereka itu seperti bahagia sekali ketika kita lewat saja salat subuh. Meskipun mereka tidak ikut, cukup mengucapkan assalamualaikum, kita sudah lewat terus. Tetapi sebaliknya, ketika misalnya kita melewati gang tersebut dengan memasang muka yang masam misalnya, kita berwajah tidak senyum di depan mereka, kemudian mengendarai kereta dengan gas-gas yang sedikit mengganggu mereka, ini bukan melembutkan, tetapi justru akan memberikan efek buruk kepada orang tersebut. Oleh karena itu kata Nabi SAW, kunci kalian saling mencintai itu saling kasih sayang. Saling mencintai itu minimal meskipun tidak dimaknai dalam memberikan sesuatu ataupun mengungkapkan sesuatu, minimal dia senang pada kita saja, itu sudah cukup. Itu sudah termasuk tahabbtum, meskipun dia tidak pernah menceritakan kepada kita. Barangkali dia ceritakan kepada orang lain, saya senang sekali kalau datang dia lewat di tempat kita ini. Meskipun kita ini subuh nggak sholat, tapi dia tetap mengucapkan salam kepada kita. Jadi lama-lama dan berbahagia hati itu akan berubah. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala itu ketika memerintahkan Nabi Musa alaihissalam beserta dengan sepupunya Nabi Harun, ya, Nabi Harun ketika diperintahkan untuk mendakwahkan Fir'aun, Allah juga membekali mereka. Nanti sampai di depan Fir'aun jangan ngomong kasar. Faqula lahu qawlan layyina, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti di depan Fir'aun jangan ngomong kasar, tapi sampaikan dengan lembut, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Faqula lahu, sampaikan, ajak Fir'aun itu pertama sekali dengan bahasa-bahasa yang lembut. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dengan kita berkata-kata dengan kata-kata yang lembut itu akan memberikan respon positif bagi orang yang mendengarkan, dan lama-lama hatinya itu akan berubah. Hati berbahagia. Barangkali inilah salah satu fenomena akhir zaman yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang di akhir zaman itu cenderung hanya mengucapkan salam kepada golongannya saja, kepada komunitasnya saja, kepada kelompoknya saja. Nah, ini sekarang mari kita rubah. Kita akan mengucapkan salam kepada siapapun yang kita jumpai di jalan, kepada siapapun yang kita yakini dia adalah seorang muslim. Tidak ada urusan kita peci hitam dia peci putih, tidak ada urusan. Selama dia muslim, maka ucapkan salam. Ya, jika ini diamalkan, mudah-mudahan kita akan saling mencintai sesama saudara muslim. Kemudian juga akan mengikis kesombongan, mengikis sifat-sifat dengki, iri, dan penyakit-penyakit hati lainnya di dalam jiwa kita, sehingga kita benar-benar menjadi seorang muslim seperti yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Hadirin berbahagia, barangkali ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.